sahabat dari Majalengka ingin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya. Buya, saya dari Majalengka mau bertanya, bagaimana menata cinta kepada suami yang saya tidak mencintainya, karena suami saya itu pilihan orang tua, Buya. Membangun cinta itu sebetulnya mudah, karena kami sampaikan tadi, cinta itu kan rasional, bukan irrasional, tapi rasional. Yang semula tidak cinta bisa saja mencintai, belajar mencintai. Dan cinta itu tidak murni. Kalau kita mencintai seseorang, buahnya pun tidak hanya kepada dia. Kalau kita mencintai seseorang, kita harus cinta kepada orang tuanya, anak, berkembang seperti itu. Itu kaidah. Kalau cinta Anda tulus, kalau Anda mencintai seseorang, tentu Anda akan peduli dengan orang yang ada di kiri kanannya. Itu sudah kaidah umum. Anda mencintai suami Anda wajib mencintai adik-adiknya, otomatis, karena adik itu siapa? Adik kesayangan suami. Ibu suami, mertua, harus. Makanya sangat aneh seorang wanita mencintai suaminya tapi benci sama mertuanya, aneh banget. Itu menjadikan hilang cinta. Begitu sebaliknya, kalau kita tidak ada cinta, Anda seorang wanita menikah dengan seorang laki-laki yang laki-laki pilihan orang tuamu, maka ketahuilah bahwa belajarlah mencintai laki-laki tersebut karena dia adalah pilihan orang tuamu, satu. Dan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, yang perlu dikuatkan di situ. Akan tapi sebab tidak mencintai inilah harus dilacak dulu. Makanya tadi kami sampaikan, jika ada seorang sudah mulai tumbuh cinta dengan seseorang, jangan tiba-tiba dipindahkan kepada yang lainnya, maka cinta yang tumbuh awal ini akan terus menjadi hayalan panjang yang akan merusak dalam kehidupan cinta selanjutnya. Hati-hati, ini harus pahami makna ini. Makanya orang tua jangan diktator juga. Kalau ternyata anaknya sudah merasa seperti jatuh cinta, beresin dulu di sini, jangan mudah dipindahkan. Karena apa? Dia akan membawa hayalan, sehingga selalu berkata seandainya aku dengan dia. Maka harus dibongkar, artinya layak atau tidak, beresin dulu ini, beresin dulu ini, jangan sampai tidak. Ini kadang-kadang seenaknya harus pindah. Ini bukan robot, dia punya hati nurani. Makanya ini yang harus diberesi. Maka bisa jadi wanita itu yang dinikahkan orang tuanya belum beresi yang ini. Nah ini bahaya sekali. Makanya orang tua jangan ditraktor dalam hal ini. Kalau sudah mulai menemukan anaknya masuk wilayah cinta yang tidak benar sebelum waktunya, jangan langsung dicaci maki orang yang dicintai, diolok, itu tambah nancep itu cinta. Akan tapi masuk wilayah iktisyaf, bongkar siapa dia, artinya apa? Kemungkinan saja, jadi diskusi dulu sebelum kita pindah kepada laki-laki lain atau kepada calon yang lain. Ini harus waspada. Kemudian ini nasihat kepada siapapun, kalau sudah kita yakin Allah, Anda punya iman, kalau ternyata yang memilihkan adalah orang tuamu, maka insya Allah orang tua tidak akan memberikan kepada anaknya kecuali yang terbaik menurut orang tua. Jika ternyata hatimu belum bisa menerima, jika kasusnya tadi, biasanya kasusnya sudah mencintai, perlahan, kalau engkau menikah dengan laki-laki itu, iman yang berbicara, ibuku tak akan setuju. Kalau sudah ibuku nggak setuju, hidupku nggak akan baik. Tapi ini pilihan ibuku, Anda pandang itu, pilihan orang tua, pandang bagaimana ibundamu merawatmu, menyayangimu, menimangmu, membesarkanmu, kemudian punya pilihan, yakini itu dulu. Tentunya dengan catatan itu, suami bukan fasik, bukan orang tidak sholat, bukan suka zina, bukan mabuk, layak manusia untuk dicintai. Kalau memang dia adalah fasik, boleh menolak sebagai seorang anak, nggak wajib patuh pada orang tuanya. Jika orang tuanya mau menikahkan seorang wanita dengan laki-laki fasik, pernah berzina, pemabuk, judi, rizkinya haram, maka nggak wajib patuh. Maksudnya kalau sudah benar suaminya, pilihan orang tua, belajarlah karena Allah dan karena nanti akan tumbuh. Terus belajar akan tumbuh pada waktunya. Minta kepada Allah, ya Allah berikan barakah kecintaan terus. Jadi semacam itu belajar, pandang orang tua, pandang Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah itu ingat, carilah ridha Allah, berperanlah Anda sebagai orang yang mencintai. Jangan tampakkan kalau Anda tidak cinta. Agar apa? Agar reaksi daripada pasanganmu semakin baik, dan itu yang menumbuhkan cinta dalam dirimu. Kalau sudah dia menampakkan ketidaksenangan, aku tuh tidak cinta sama kamu, yang nikahkan bapakku. Akhirnya suami perlahan juga, saya sudah berjuang setahun gitu aja. Akhirnya suami mulai tidak mau berjuang lagi, memperjuangkan cinta. Akhirnya apa? Semakin renggang, semakin jauh. Kan kita mencari
cari cinta. Bagaimana suamimu semakin baik, bisa saja setelah itu sangat mencintai suaminya. Jadi mulailah dari berperang, jihadun nafas. Demi orang tuaku, aku ingin diridhoi oleh orang tuaku. Ini pilihan orang tuaku, aku harus mencintainya. Tapi aku tidak bisa mencintai, aku harus mencintai. Tapi aku tidak bisa mencintai, aku harus mencintai. Paksa. Terus berperan yang bagus, sambut suamimu karena Allah. Saya ingatkan lagi, jangan kalah dengan wanita yang mohon maaf menjual diri, dia pelacur. Dia kalau ketemu orang biarpun tidak mencintainya, dia bisa berperan sebagai orang yang sangat mencintai, hanya untuk jadi pelanggannya. Bagaimana ini dengan yang halal, ada Allah, ada orang tua, kok tidak bisa berperan yang bagus? Peranmu yang bagus itu nanti akan membuahkan reaksi yang baik, dan itu akan menumbuhkan cinta di dalam hatimu. Seperti itu, dan minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, lagi nasihat buat semuanya, katalah nikah tidak harus dengan dasar mencintai. Akan tapi yang penting orang tersebut layak dicintai, akan tumbuh cinta. Tapi yang merepotkan dalam bercinta yang halal ini adanya cinta yang haram tadi. Itu membahayakan, merepotkan. Maka pangkas dulu cinta yang haram, hancurkan dulu, baru dipindah. Tapi kalau cinta yang haram itu sudah dijelaskan, mudah kok dijelaskan. Itu nggak pantas nak kini. Coba kau pikirkan, iya nggak mau, nggak mau, benar, benar, ya betul, betul. Aman, sudah dipangkas, dibakar sendiri. Tapi kalau dia nggak mau, pokoknya dia nggak mau, pokoknya saya dengan dia. Wah, ini masih terikat. Itu akan jadi khayalan yang menghantui pernikahan selanjutnya. Dan dia akan menghancurkan, kalau cara semacam ini orang tua akan menghancurkan kehidupannya. Bakar dulu cinta itu, baru nanti dipindahkan, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Bu ya.